semuanya, nama aku Diandra Niralasyani Utapea atau biasa dipanggil Diandra. Sekarang semester 7 di Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke, aku langsung masuk ke pertanyaan pertama nih ya. Oke. Boleh diceritakan nggak sih Kak, awal mula kamu nih mendapatkan kesempatan nih untuk melakukan student exchange nih ke Kanada? Dan kenapa sih kamu memilih negara tersebut sebagai tempat kamu belajar? Oke, jadi boleh sedikit cerita ya. Aku sebenarnya udah ada keinginan dari lama banget untuk mau sekolah ke luar negeri. Bahkan 1 semester aja. Dan saat itu terasa agak nggak mungkin karena aku juga di PGSD ini beasiswa full. Jadi mungkin exchange bukan untuk aku. Dan idealnya exchange itu di semester 5 atau 6. Dan saat aku masuk semester 7, aku seperti berdamai dengan diri sendiri kayak ya udahlah, mungkin di lain kesempatan, mungkin aku bisa cari S2 saat lulus dan udah kerja. Tapi tiba-tiba jurusan membuat pengumuman bahwa ada student exchange nih ke Kanada khusus untuk jurusan aku, khusus untuk angkatan aku, dan ada peluang beasiswa dari pemerintah Kanada. Kayak what are the odds gitu. Dan di awal itu prosesnya juga cepet banget. Banyak yang mundur karena harus menanggung beberapa biaya sebelum berangkat atau sebelum beasiswanya cair. Dan aku tetap apply, tetap melakukan segala prosesnya, dan puji Tuhan lolos. Dan di saat itu aku merasa bukan aku yang memilih Kanada sih, tapi Kanada yang memilih aku gitu. Jadi buat teman-teman yang memang mau study abroad, better persiapin dari sekarang, karena kita nggak akan tahu kesempatan tuh datang kapan dan dengan cara apa. Tapi yang pasti kesempatan datang untuk mereka yang siap. Oke, ini menarik sih. Berarti even kakaknya aja udah kesannya udah hampir lose hope ya untuk kuliah di luar negeri, tapi somehow tiba-tiba kesempatannya tiba-tiba muncul dan kakak nggak pikir panjang, ya mungkin kesempatan nggak datang 2 kali, jadi langsung take it or leave it aja ya. Bener banget. Oke Kak, aku langsung ke pertanyaan selanjutnya nih. Kan tadi kakak udah mention nih awal mula cerita mendapat kesempatan. Nah, setelah merasakan sistem pendidikan di Kanada nih, perbedaan apa sih yang paling signifikan yang kakak lihat nih dibandingkan dengan sistem pendidikan di Indonesia, sehingga tuh dapat mengubah cara pandang kakak terhadap makna pendidikan di era global saat ini? Oke, jadi sistem pendidikan di Kanada itu sebenarnya bukan sekedar metodenya, tapi bagaimana cara mereka melihat belajar itu sendiri. Jadi kelas itu hidup, banyak diskusi, refleksi, tanya jawab, dan mereka sangat menghargai proses. Jadi tugas-tugas akhir itu hanya bonus, yang penting itu prosesnya. Aku juga belajar banyak mengenai indigenous way of learning. Jadi mereka melihat belajar itu sebagai sebuah relasi dan bukan saja transaksi, dan itu membuat belajar sangat bermakna. Jadi apa yang kita dapat dari apa yang kita pelajari dari alam, dari komunitas, dari objek pembelajaran dan sebagainya harus kita kembalikan dengan baik atau yang mereka sebut sebagai reciprocity. Tapi yang paling buat aku kaget justru saat kami berdiskusi mengenai kondisi pendidikan di negara masing-masing. Mereka kaget banget, teman-teman aku di Kanada, bahwa guru itu dipandang sebelah mata di Indonesia. Bagi mereka, jadi guru itu nggak gampang, dan as cliche as it sounds, guru adalah fondasi yang krusial bagi masa depan komunitas mereka. Dan reaksi itu membuat aku sadar bahwa di era global ini, saat semua orang berlomba untuk berinovasi dan sebagainya, justru bangsa yang menghargai guru-gurunya yang paling bisa adjust, yang paling bisa menghadapi semua perubahan itu. Dan itu yang membuat aku juga masuk ke PGSD BINUS sih. Karena di tengah sistem atau mungkin masyarakat atau realita yang kurang menghargai guru, aku tetap
berharap dan tetap berpegang pada spirit itu bahwa guru-guru adalah fondasi yang krusial bagi perubahan negara, khususnya di era global dan di era perkembangan teknologi ini. Oke, berarti nggak cuman di kelas terus ya, tapi ada kegiatan keluarnya juga seperti itu. Nah, kalau aku mau nanya nih, penasaran, tadi kan ada yang nggak cuma dari satu negara aja ya mahasiswanya. Terus menanggapi perbedaan culture itu gimana, Kak? Ini juga menarik banget karena group exchange di uni ini besar banget orangnya. Jadi kalau kita misalkan terima exchange di sini mungkin 10-15 orang, di sana 60 sampai 80 orang. Jadi aku juga bertemu dan berinteraksi dengan berbagai macam budaya. Dan menariknya di Kanada juga mereka terbiasa dengan pendatang dan imigran. Jadi mereka nggak terlalu kaku dengan kami yang foreigner gitu. Dan itu sih aku juga belajar banyak untuk bagaimana cara membawa diri sebagai representasi BINUS maupun representasi Indonesia, karena 80% orang yang aku temui, aku orang Indonesia pertama yang mereka kenal gitu. Menarik sih, menarik. Jadi kesannya jadi kakak yang asing gitu ya di sana karena memang mungkin orang Indonesianya sangat sedikit di sana ya. Khususnya di kota ini. Oke, aku ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kakak nih, apakah sistem pembelajaran seperti di Kanada yang udah tadi kakak jabarin bisa diadaptasi secara baik di BINUS University maupun dalam sistem pendidikan Indonesia nih? Dan mungkin bila diimplementasikan di sini, tantangannya apa nih yang mungkin muncul? Jadi menurut aku bisa banget untuk diimplementasikan, tapi tentu saja nggak bisa copy paste karena konteks kita beda, fasilitas, perekonomian, kultur akademik dan sebagainya beda. Tapi hal-hal praktis seperti tadi, kelas yang dua arah, kelas yang aktif, kelas yang menghargai proses, menurut aku sangat bisa diterapkan di Indonesia. Jadi tantangannya tuh lebih kepada mindset sih. Mau nggak untuk berubah, berani nggak untuk berubah. Karena sistem akan mengikuti kalau memang mindsetnya sudah berubah. Oke, tapi mungkin memang perubahannya itu masih membutuhkan waktu ya, Kak. Nggak bisa instan juga ya. Dan yang tadi kakak bilang juga memang tidak bisa langsung copy paste gitu. Jadi perlu ada pertimbangan lainnya lah ya. Nah, kalau misalkan kan tadi kakak bilang ada pembelajaran di luar juga ya. Tapi kan tentunya di era sekarang nggak lepas dari teknologi nih. Kira-kira gimana nih pemanfaatan teknologi dan mungkin digital tools dalam proses pembelajaran di universitas tempat kamu exchange yang mungkin dapat diimplementasikan juga nih di sistem belajar di sekolah dasar? Oke, jadi di tempat aku exchange atau University of Regina, mereka sangat mengintegrasikan teknologi. Jadi teknologi bukan hanya tempelan sebagaimana yang kita alami di BINUS. Jadi mereka juga ya negara yang maju, cukup maju dan akan berkembang. Dan itu bisa kita lihat juga di sistem pendidikan di SD. Jadi contohnya mereka hampir semua sekolah di SD di sana ada namanya interactive projector. Jadi mereka bisa membuat whiteboard-nya itu interaktif untuk anak-anak, bisa menggambar di whiteboard untuk melakukan hal-hal interaktif di luar gadget yang individual gitu. Tapi lagi-lagi itu karena perekonomian mereka cukup merata, jadi memang teknologinya cukup memadai. Tapi yang menarik, mereka justru memiliki kesadaran bahwa jangan sampai teknologi menggantikan realitas. Mereka justru banyak mengembangkan pembelajaran outdoor learning. Misalkan mereka untuk jam istirahat wajib keluar, mereka melakukan aktivitas-aktivitas kecil seperti menulis, mengarang, ataupun membaca buku
diusahakan di luar. Dan mereka punya satu hari khusus namanya Take Me Outside Day. Jadi yang di sini yang aku pelajari adalah mereka melihat teknologi bukan sebagai tujuan, tapi sebagai alat. Dan itu penting sih. Jadi jangan sampai teknologi itu menggantikan pembelajarannya, karena pembelajaran itu berjalan berdasarkan aktivitasnya, seberapa berkualitas aktivitasnya, bukan seberapa canggih perangkatnya. Oh, berarti untuk sekolah dasar di sana pun sudah diimplementasikan ya belajar di luar ini sampai ada hari spesialnya sendiri ya untuk keluar, yang berarti itu full di luar Kak? Bener-bener full di luar kah atau gimana? Iya, Take Me Outside Day itu hari khusus yang mau mengajak anak-anak tuh lebih lebih grounded sama lingkungannya, sama sekitarnya gitu. Jadi full hari itu keluar gitu. Oke, kalau dari pengalaman Kakak sendiri nih, dukungan apa nih yang dikasih oleh BINUS University baik sebelum keberangkatan ke sana sampai keberangkatan di sana hingga pulang ke sini Kak? Oke, jadi BINUS khususnya International Office Miss Arina sangat membantu kami, selalu nanyain gimana kalian udah sampai di sana, adaptasinya bagaimana, selalu memastikan dokumen-dokumen yang kami perlukan itu ada semua. Sepulangnya juga selalu dipastikan kembali apakah sudah diselesaikan kewajiban-kewajiban di sana maupun kewajiban di sini. Dan aku juga kebetulan semester akhir, jadi sembari mengerjakan skripsi dan conference dan sebagainya, dan dosen-dosen di sini juga terus bantu untuk dengan time difference dan sebagainya, mereka tetap mendukung sih gitu. Oke, berarti mengingat semester akhir, ya Kakak juga skripsian di sana juga mungkin sekalian refreshing kali ya, belajar tapi tetap bisa refreshing juga di sana ya. Kalau misalkan nih, pelajaran paling berharga apa nih yang Kakak bawa kembali ke sini, ke BINUS University setelah melaksanakan student exchange? Pelajaran berharga banyak, tapi kalau untuk BINUS mungkin budaya bertanya dan budaya berefleksi, budaya mau benar-benar membuat kelas tuh hidup gitu. Jadi itu sih yang aku rasain paling berbeda, dan kalau memang bisa diimplementasikan akan sangat baik, karena kita jadinya belajar bukan sekedar belajar, tapi benar-benar memaknai apa yang kita pelajari. Dan kalau memang proses sebegitunya dihargai, kita jadinya tidak hanya mengejar lulus, tapi juga menghargai setiap prosesnya gitu. Dan ya untuk diri aku pribadi, aku banyak banget belajar sih. Salah satunya simple, tapi aku lebih berani untuk berbicara dalam bahasa Inggris dalam konteks akademik tanpa terlalu banyak overthinking, karena mereka paham kok apa yang kita sampaikan. Kedua, aku juga seperti yang tadi sudah di-mention, aku juga belajar bagaimana membawa diri dengan baik sebagai representasi BINUS maupun Indonesia. Aku juga belajar tentunya untuk beradaptasi, karena hidup di luar seorang diri di negara entah di mana ini bisa jadi overwhelming, tapi justru itu yang buat aku berani sih. Pergi ke dunia yang literally di belahan dunia lain dengan 2 koper, membuat aku belajar untuk survive di kondisi apapun. Dan yang terakhir, aku juga belajar networking sama teman-teman exchange. Walaupun perpisahannya berat banget, tapi itu justru membuka potensi dan kesempatan yang banyak. Oke, terakhir nih Kak, kan terlepas dari culture yang Kakak bilang ingin bawa ke sini tuh ingin menghidupkan kelas gitu ya. Mungkin nggak semua bisa dibawa ke sini, dan mungkin bila pun bisa perlu waktu adaptasinya. Kalau Kakak bisa memberi satu rekomendasi tercepat nih yang mungkin dimulainya lebih mudah dan adaptasinya juga lebih mudah untuk transformasi pendidikan di Indonesia tuh apa Kak? Mungkin khususnya bisa untuk sekolah dasar dulu. Oke, berat pertanyaannya ya.
tentu nggak ada yang cepat, tapi menurut aku yang paling mengakar adalah lagi-lagi mindset sih. Jadi kalau mindsetnya diubah, kita menghargai apa yang memang seharusnya dihargai, kita fokus kepada apa yang seharusnya dikembangkan, as simple as menghargai pendidikan itu sendiri, menghargai pendidik, menghargai proses dan sebagainya. Kurasa mau sistem apapun yang ada di atasnya, mau ada perubahan apapun, semua akan ngikut gitu. Mungkin yang lebih praktis yang aku pelajarin dari mereka adalah setiap akhir pembelajaran kita selalu ada waktu untuk isi refleksi. Jadi apa yang kita pelajari, apa yang kita masih bingung, bagaimana kita bisa mengkoneksikan pembelajaran itu terhadap kehidupan masing-masing atau kehidupan secara pribadi. Karena dari situ dialog mulai berjalan, anak-anak juga mulai mikir, oh iya, relevansinya apa ya aku belajar, relevansinya untuk apa ya aku belajar, dan aku bisa melakukan apa ke depannya dan sebagainya. Mungkin itu.